Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berkumpul bersama untuk membahas salah satu riwayat tokoh-tokoh terkenal di dunia Islam. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan membahas satu tokoh yang dijuluki sebagai Khalifah kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang memerintah setelah 4 sahabat Rasulullah SAW, yaitu Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Namun setelah berakhirnya 4 khalifah ini, terjadi kekosongan pemerintahan berbentuk khalifah. Akhirnya dibuatlah atau terjadilah satu pemerintahan absolut berbentuk kerajaan bernama Muawiyah atau Umayyah. Kerajaan ini dibuat oleh Umayyah atau Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan sahabat Rasul dan juga mungkin termasuk tabi'in. Dan pemerintahan ini cukup lama berlangsung, hampir 100 tahun. Namun di dalamnya muncul satu tokoh yang luar biasa, dan tokoh ini dijuluki sebagai Khalifah kelima setelah 4 khalifah sebelumnya, karena memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat, mempunyai wibawa yang sangat bagus, dan juga rasa keadilan yang cukup tinggi, sehingga disegani oleh para musuh-musuhnya, tapi sangat dicintai oleh para rakyatnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah keturunan dari Sayyidina Umar bin Khattab, dari anaknya Asim. Beliau mempunyai ayah bernama Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Waktu kecil beliau tinggal di Madinah bersama ayahnya dan mendapat didikan cukup baik di Masjid Nabawi. Khususnya beliau mempelajari tentang Al-Quran, Al-Hadis, tentang sastra, dan juga tentang hal-hal lain yang bersifatnya untuk memperkuat keimanan beliau. Setelah beliau menekuni pendidikan formal, akhirnya beliau pindah bersama ayahnya ke Madinah untuk mengikuti ayahnya sebagai gubernur di sana. Di sana juga beliau tetap belajar, namun karena beliau adalah keturunan raja, mendapat keistimewaan, mendapat kemewahan yang cukup luar biasa. Walaupun dalam hatinya Umar bin Abdul Aziz ini merasa tidak enak dengan apa yang diterima selama itu. Dan di Madinah ini beliau tidak lama, karena wafat ayahnya Abdul Aziz oleh Khalifah Malik. Akhirnya beliau ditugaskan sebagai gubernur di suatu daerah dekat Madinah. Dia memimpin hampir 2 tahun, dan di sana beliau sangat dicintai oleh teman-temannya, oleh rakyatnya, karena sifatnya yang adil, sifatnya yang berwibawa, dan sangat mencintai rakyatnya. Setelah itu beliau akhirnya pada tahun 715 diangkat menjadi gubernur Madinah. Di sanalah sepak terjang beliau sebagai seorang raja sangat luar biasa. Salah satunya karya beliau adalah memperbaiki, merenovasi
Masjid Nabawi yang hampir beberapa puluh tahun ke belakang tidak pernah direnovasi. Sehingga beliau mencoba mencari bantuan untuk merenovasi itu dengan meminta bantuan kepada Raja Bizantium, dan alhamdulillah beliau bisa dibantu untuk membangun merenovasi Masjid Nabawi sehingga kelihatan megah dan bagus. Namun sayang beliau tidak lama di Madinah, hanya 6 tahun. Karena ada suatu hal, akhirnya beliau dilengsarkan, diturunkan dari gubernur Madinah. Dan setelah itu beliau diangkat menjadi penasehat khalifah, yang pada situ adalah namanya Khalifah Sulaiman, diangkat menjadi penasehat kerajaan, dan banyak sekali jasanya beliau kepada kerajaan pada saat itu. Tak lama kemudian Raja Sulaiman wafat, dan akhirnya Umar bin Abdul Aziz ini naik tahta. Beliau menjadi khalifah, pengganti raja-raja sebelumnya. Disinilah terjadinya suatu perubahan besar bagi masyarakat Madinah dan Arab pada umumnya, karena kebijakan-kebijakan beliau sangat luar biasa, menentang segala bentuk penindasan, bentuk kezaliman yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Salah satu yang terjadi adalah bahwa setiap warga raja harus mendapatkan upeti, harus mendapatkan keuntungan dari rakyat untuk kepentingan pribadi. Namun Khalifah Umar bin Abdul Aziz menolak semua itu. Semua harta, semua kekayaan yang ada di kerajaan yang merupakan hasil rampasan dari rakyat dikembalikan oleh beliau ke Baitul Mal atau kas negara. Dan termasuk juga istrinya namanya Fatimah, beliau sarankan tidak boleh menerima upeti dari masyarakat, dari rakyat, karena mereka sangat membutuhkan biaya, membutuhkan harta untuk kepentingan hidup mereka. Akhirnya beliau hidup dengan kesederhanaan, tapi ada satu hal yang mengganjal di dalam diri beliau, yaitu beliau tidak mau bahwa kekuasaan ini didapatkan dengan begitu saja. Artinya dengan turun-temurun dalam dinasti Umayyah. Oleh karena itu beliau mengumumkan kepada rakyatnya di suatu waktu di masjid dengan perkataan beliau, "Hai orang-orang, hai para manusia, hai rakyatku. Kalian harus tahu bahwa saya dipilih bukan karena rakyat, bukan juga keinginan saya. Tapi saya ditunjuk sebagai pemimpin, sebagai khalifah karena memang turunan dari keluarga saya, yaitu Bani Umayyah. Karena itu, mulai sekarang silakan kalian memilih apa yang akan kalian lakukan dengan saya. Apakah kalian masih tetap memilih saya sebagai raja atau khalifah, atau saya harus turun tahta karena memang bukan hak saya." Akhirnya semua rakyat berembuk, rakyat bermusyawarah, dan mereka membuat suatu sepakatan. Dengan sepakatan bahwa semua rakyat tetap memilih Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah mereka, dan itu disepakati oleh semua. Mendengar itu, Umar bin Abdul Aziz tertegun sejenak dan beliau berkata, "Kalian diperintahkan untuk menurut, taat kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalian dilarang untuk menaati orang-orang yang tidak menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya memang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan ikuti saya. Tapi kalau saya tidak menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka jangan ikuti saya. Itulah pidato yang cukup terkenal dari beliau sehingga membuat kagum para rakyat, para sahabat dan juga keluarga-keluarga beliau pada saat itu. Namun sayang, keluarga kerajaan agak sedikit kecewa dengan pendapat beliau itu. Terutama masalah pembagian harta benda yang dimiliki oleh kerajaan, dan itu semua tidak sudah sebutkan, itu sudah dibagikan kepada Baitul Mal. Inilah membuat mereka kecewa, membuat mereka timbul rasa sakit hati. Dan ada satu itikad dari mereka itu untuk menghilangkan nyawanya atau membunuhnya Umar bin Abdul Aziz. Namun kekuasaan Umar bin Abdul Aziz tidak bisa digulingkan dengan begitu saja. Tentaranya cukup kuat, masyarakat cukup bersatu untuk menghadapi segala tantangan yang dihadapi oleh beliau. Namun karena ini sudah satu hal menjadi dendam yang membara, akhirnya keluarga kerajaan membuat tipu muslihat dengan cara membuat makanan yang diracuni untuk diberikan kepada khalifah. Sehingga dari itu kejadian khalifah menderita sakit yang cukup lama, hampir kurang 20 hari beliau sakit. Setelah itu beliau meninggal dunia. Semua rakyat merasa kaget, semua rakyat merasa bersedih dengan kejadian ini. Kejadian ini membuat rakyat kecewa semua dengan ini. Itulah salah satu raja yang sangat dikagumi karena kehebatannya menentang kezaliman, menentang ketidakadilan dari suatu kerajaan. Itulah salah satu contoh tokoh kerajaan atau tokoh khalifah yang sangat dikagumi karena sikapnya yang jujur, sikapnya yang adil, dan sikapnya yang berwibawa di depan rakyatnya semua. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh bagi kita semua. Di pemimpin haruslah bersikap adil, bersikap jujur, dan juga bisa mengayomi rakyatnya semua. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila kekeliruan dalam hal penyampaian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.